waktu gue punya serial sendiri gue suka, waktu gue siaran gue suka, tapi yang gue nggak suka adalah stand up di TV. Kenapa? Karena stand up by TV by order lagi, kayak oh ini nggak boleh diomongin, ini boleh diomongin, sekarang topiknya ini apa bla bla bla. Terus semua orang kayak berlomba-lomba tuh, oh gue dipanggil Metro berapa kali, gue Kompas berapa kali, jadi become the portfolio kan. Terus gue sempet stres tuh kayak anjing nih, gue gimana ya biar bisa dipanggil-panggil lagi bla bla. Kadang ada nggak saat lo mau ada keresahan tertentu yang mungkin deep gitu ya di dalam gitu? Ada. Yang bukan hanya itu, mungkin dark gitu misalnya. Ada. Dan ada kembali ke takut tadi. Ini orang nyaman nggak? Gue belum antara berani nggak berani menyampaikan soal itu, atau kira-kira diterima atau enggak. Yang sering lebih jadi perdebatan yang mana? Orang menerima apa enggak, atau lu sendiri berani menyampaikan apa enggak? Menarik juga tuh pertanyaan. Orang terima apa enggak atau gue berani? Dua-duanya, karena satu ya kayak tadi gue, kenapa yang kedua itu fail, akhirnya gue sadar bahwa ini tuh jauh dari diri gue. Ini tuh gue gagal mempresentasikan ini sebagai kenyataan karena tidak berasal dari sesuatu yang nggak ada basisnya. Jadi gue mau nggak mau, gue harus berani menyampaikan sesuatu yang gue anggap tuh benar dari dalam diri gue. Challenge-nya adalah semakin ekstrim point of view-nya, semakin berat gue ngeyakinin penontonnya. Tapi dicari kayak oke, kalau emang udah udah susah banget topiknya, dan misalnya gue show 20 menit, ya itu baru ada di menit-menit 12 lah gitu. Setelah gue udah menangin yang cepet di 3 menit pertama, oke, lu udah kebeli atensinya sama gue, baru yang makin dalam malah makin berat, mungkin baru ngomongin sospol atau apa. Jadi kayak ada building rapornya dulu. Iya. Karena butuh trust. Dan gue bukan orang yang jalan di mall dan semua orang, ya seleb tuh. Mungkin kalau lu seleb lu lebih gampang ya, lu datang misalnya lu nonton Panji, nonton Ernest, nonton misalnya siapa Soleh, orang datang akan kayak, oke, gue mau nonton ini karena gue tahu dia mau ngomongin apa. Gue belum di titik itu. Jadi gue harus beli dulu, gue harus rayu, gue harus PDKT dulu gitu. Dan gue ngitung kayak, oke, kalau 10 menit gue harus bisa menangin pertarungan dalam 1 menit pertama nih. Kalau gue fail 1 menit pertama, udah lupain, gak ada yang mau denger pasti di belakangnya, kayak bodo amat lu ngomongin apa sih. Menarik. Kalau dari pengalaman lo, ada nggak yang momen saat lo merasa kayak ini, tadi lo bilang yang kedua gagal gitu, yang pertama sukses. Tapi momen yang mungkin, kan gue yakin pasti ada banyak naik turunnya juga tuh men. Yang gagalnya tuh merasa gagal banget itu, atau kayak sangat tidak sukses di mata lo gitu? Oh banyak. Yang paling teringat gitu. Gue agak susah, jadi gue kasih tahu kenapa susah diingat. Karena pada kenyataannya, jadi stand up comedian tuh lebih banyak momen gak lucunya daripada lucunya. Jadi misalnya gue punya special show, ngerilis album kayak lo nonton Raw atau The Rise, itu butuh 2 tahun mungkin untuk gue tulis. Sampai gue tahu bahwa set gue nih, gue bisa yakin lucu. Sisanya, gimana cara bisa ngumpulin 1,5 jam materi itu? Ya lo datang open mic tuh lo dikasih 7 menit. Lo datang, dapet 30 detik lucu aja udah bagus, men. Jadi 6,5 menit lo nggak lucu. Jadi lo selalu gagal. Jadi 30 menit, oke, ini lo pisahin. Terus lo 6.30 nih, 30 detik ini bagus, ntar okay, buat kumpulin. Oke, gue tahu nih, gue udah works, gue udah tahu nih. Terus 6,5 menit lainnya, oke, yang ini mungkin masih mau dicoba lagi, gue rewrite. Oke, sisanya buang, cari yang baru. And then lo maju lagi. Dapat lagi 1 menit, oke, itu. So, the obsession, thick skin-nya harus lo bangun banget. Jadi kalau lo tanya, ngomong gak lucu, maybe most of the time gak lucu. Oke, kalau gue dalemin lagi nih, bukan sekedar momen gak lucu, cuman kayak misalnya di Cibir atau di apaan nih, ada yang nge-heckle gitu, ada yang sampai ngomong ini gak lucu nih, udah turun. Ada gak sih momen-momen mungkin gak se-ekstrim tapi kurang lebih begitu, ada gak? Oke, pokoknya kalau berat tuh ternyata kalau diundang korporat tuh selalu berat, karena nobody really wanna hear your point of view. Lo diundang kayak badut ultah aja, udah lo datang dan lo hibur kita. Jadi lo harus punya tuh stok jokes yang untuk hibur ya. Lo nggak filosofis mempertanyakan hidup gitu. Kalau di heckle, gue pernah tuh di kantor orang gitu pernah. Kayak misalnya? Karena gue nyerang, jadi gue diundang ke agensi iklan, terus gue cerita tentang kehidupan agensi iklan. Gue bilang gue udah berhenti jadi orang iklan karena I decided to be happy. Terus semua orang kayak gitu.
Oh gitu, terus gue debat terbuka gitu, gitu. Enggak, that's not. Terus gue bilang, gue udah capek men nungguin revisi klien ini enggak lah. Dan gue kesel sama culture kayak kalau agensi internasional tuh kayak kenapa ada satu orang bule terus 9-nya Melayu, kita semua harus ngomong Inggris, why? Gitu, kenapa nggak dia yang belajar bahasa Indonesia kayak gitu. Terus ada yang marah, nggak suka orang Indonesia gitu, nggak suka. Udah kita banter gitu. That's not true, why? Ya udah ya gue jawabin aja. Gak, kalau sekarang gue punya confidence-nya untuk shutdown dia. Tapi kalau dulu sampai kalah gitu, biasanya heckling tuh datang justru pada saat lo you own the crowd sih. Jarang lo, kalau di Indonesia kayak jarang lo nggak lucu lo turun, kecuali lo in a bar gitu ya, like drunk audience mungkin ada. Tapi rare. Indonesia sih sopan-sopan menurut gue. Mungkin kalau di diem US aja dia gitu, nggak ngomong apa-apa. iya, karena yang nonton juga udah ikut kasihan, anjing udah nggak lucu gini mau diajar lagi gitu. Biasanya heckling tuh datang dari point of view yang mereka nggak setuju. Ya misalnya gitu, gue udah nggak mau kerja di sini karena gue pengennya happy. Itu kan dia kayak anjing, berarti lo bilang gue nggak happy gitu. Dia mau nyerang tuh gitu. Oke, jadi selama kita mulai masuk attacking sesuatu yang mungkin di apa berbeda pendapat lah gitu ya sebetulnya. Oke. Menarik. Nah, waktu lu, gue kalau balik lagi ke belakang lagi sebentar waktu lu memulai open mic dan seterusnya, itu kan lu masih bekerja. Ya. Nah, artinya sumber penghasilan lu masih sebagai karir utama lu masih dari di agensi gitu kan. Itu momen akhirnya saat lu memutuskan oke, gue pengen keluar dari sini gitu. Terus mau berkarir di sini aja deh, itu kan banyak orang mungkin yang mengalami situasi yang serupa dalam bentuk karir yang berbeda, mungkin udah tidak merasa tepat lagi dengan karir mereka, tapi ingin mulai melakukan ini tapi nggak berani dan seterusnya, atau alasan apapun, nanti pendapatan gue dari mana dan seterusnya. Lu sempat mengalami masa-masa kayak gitu nggak? Gue pun sampai hari ini gue nggak pernah 100% full stand up comedian. Maksudnya ya gue punya usaha, gue hidup dari gaji, terus ini sesuatu yang dapat bayaran sebulan sekali atau sebulan 3 kali gitu. Jadi gue bukan full time entertainer, gue tidak pernah ada di titik itu. Meskipun tahun 2011 kalau nggak lama, 2012 setelah setahun gue nyoba stand up. Waktu itu di advertising gue juga ya lumayan lah dapet recognition, beberapa award gitu. Gue cuma ngerasa ya kalau gue nggak pursue sekarang, gue nggak tahu lagi ya kapan bisa gue pursue ya. Gue umur 28, and then gue lompat aja yang tadi yang punya gaji, terus ya udah melepas nasib aja gitu. Terus tapi ada aja tuh momen orang ketemu orang, jadi tiba-tiba gue stand up ya dengan visi nama juga gitu. Gue stand up, Angga Sasongko waktu itu lagi jadi juru kampanye Faisal Basri, dia nonton gue terus dia ngeliat kayak kita bikin series yuk ya, dokumenter, kayaknya lo menarik nih gaya bicara, gue suka joke lo lalalala, and then it becomes a project gitu. And then ketemu siapa, diajak siaran radio, and then ketemu siapa, diajak apa. So gue rasa kalau lo yakin sih ya opportunity kebuka-buka aja. Tapi gue juga nggak lama bertahan di kondisi kayak gitu. Maksudnya gue nggak nyampe 2 tahun, gue kayak oke, Yonat, gue akan balik kantoran lagi. Now kayaknya networknya udah kebuka, itu sesuatu yang bisa gue tuain nanti. And then gue balik lagi di agensi. Balik lagi di agensi? Iya, di agensi baru gue. Jadi 2012 sampai 2014 gue berhenti, and then jadi gue stand up tuh 2011. 2012 gue berhenti 2 tahun tuh. Ketemu Visinema jadi penyiar radio apa segala macam. Gue balik lagi ke agensi 2014 sampai 2016. Abis itu Angga tiba-tiba nelfon gue lagi, Dri bikin kantor ya, yuk. Terus gue mulai wira swasta. And then ini 2018 MLI kejadian. Bikin PT yuk buat MLI gini, yuk. Nah, gue mau nanya abis ini lebih jauh mengenai MLI juga. Cuman sebelum kesana, podcast. Lo kan juga dikenal sebagai Bapak Podcast Indonesia gitu. Boleh cerita nggak akhir sampai masuk ke mulai kerjain podcast tuh apa reasoning di belakangnya dan seterusnya? Jadi ceritanya dulu kan punya itu sama Angga bikin serial dokumenter, oke? Gue sempat jadi penyiar radio. Nah, gue tuh tahu, ya kayak tadi
Nah nggak usah, nggak mungkin lah gue segede Raditya Dika apa segala macam. Gue mikir waktu punya serial itu dan punya radio, gue ada platform tuh untuk nge-keep orang yang suka sama gue in daily basis atau weekly basis. Terus di Hard Rock. Di Hard Rock. Jadi Hard Rock kontraknya nggak diperpanjang. Di Kompas TV serial itu nggak diperpanjang. Terus gue mikir kayak, aduh gimana ya cara nge-keep orang-orang ini gitu. Setidaknya nggak usah gede lah, karena gue dulu suka pinjem kafe temen gue, kafenya Angga juga. Kafe Angga untuk bikin show 80 orang. Dan gue udah happy banget tuh bikin show 80 orang. Gue stand up setengah jam atau 40 menit. Terus gue hampir 3 tahunan kayak gitu. Nah di antara show itu gue lagi mikir, dikip pakai apa ya gitu orang-orang ini ya. Kalau nggak mereka pergi nih, kalau nggak gue harus bangun lagi dari nol. Sementara gue udah nggak punya platform apapun. Gue pengen bisa gue ngomongin stand up apa dan segala macam. Nah abis itu lagi tren vlog tuh. Terus gue ngeliat temen gue, mahal ya modalnya vlog gitu. Gue malas udah. Ini ngomong kamera, gue harus mikir kayak, aduh gue udah pakai baju ini nggak bisa dipakai lagi, baju apa, ribet lah. Dan gue emang udah lagi dengerin podcast luar negeri tuh. Coba podcast aja kali ya, coba aja lah. Paling berapa sih kalau gue cuma butuh 80 orang yang kemarin datang gue di cafe itu balik lagi. Udah cuma itu doang. Ya udah, keluar deh podcast. Gue nggak butuh tampil muka gue ya. Kan audio aja. Ini sekalian gue bisa ngelatih joke. They know my point of view. Oke, podcast deh. Ya dulu belum ada Spotify gede kayak gini. Dulu cuma bisa pakai SoundCloud disinkronize ke iTunes Podcast. Udah cuma segitu doang yang denger kayak berapa gitu, 150 apa. Tapi ekspektasi lu jadi pokoknya paling kan 80 tuh balik gitu. Iya. Karena ya udah gitu, toh I have a job gitu. Toh gue pernah tampil stand up TV berapa kali kayak painful ya gitu kayaknya gue. Itu ada masa kayak gitu juga. Jadi waktu gue punya serial sendiri gue suka, waktu gue siaran gue suka. Tapi yang gue nggak suka adalah stand up di TV. Kenapa? Karena stand up by TV by order lagi kayak, oh ini nggak boleh diomongin, sekarang topiknya ini apa bla bla bla. Terus semua orang kayak berlomba-lomba tuh, oh gue dipanggil Metro berapa kali, gue Kompas berapa kali, dia di become the portfolio kan. Terus gue sempet stres tuh kayak, anjing nih, gue gimana ya biar bisa dipanggil-panggil lagi bla bla bla. Sampai akhirnya gue keinget kayak, ya kalau mau nulis based on brief dong, mah gue balik iklan aja, gue ngapain kayak gini. Tapi sekarang sebenarnya orderan lagi tuh dalam konteks yang berbeda aja gitu. Dan ini lebih parah karena lo harus mempertontonkan diri lo gitu. Ngomongin hal yang lo nggak pengen juga gitu. Karena I was 28, maksudnya gue kerja 28 sampai 30 I think ya. 28 sampai 30 tuh. So, topik-topik mainstream kan lo udah lewat, lo nggak mungkin kayak ngomongin sulit move on, apa kan painful kan, maksudnya lo udah tua kan, ngapain lo ngomongin kayak gitu. Gue nggak butuh relevan, gue butuh ngeluarin apa yang ada di kepala gue. Terus gue kayak, seru deh. Kalau gue mau itu gue iklan aja, gue punya karir, gue punya recognition-nya di sana gitu. Ya udah, terus nggak mau gue. Ya udah mendingan podcast, tapi gue punya job, itu better buat gue. Dan yang membuat lo tetap konsisten sepanjang itu gitu ya, jalanin podcast. Dan gue mau nanya apakah ada kesamaan. Gue minggu yang lalu ya, kalau lo belum pernah lihat episode sebelumnya, ngobrol sama Om Mobi, Motomobi, otomotif ya. Dia bilang yang membuat dia konsisten itu adalah dia kecanduan dalam memberikan informasi. Nah, tadi saat lo terus penjaga konsistensi itu, apakah ada kesamaan gitu juga, atau lo ada hal tertentu yang lo lakukan untuk membuat lo tetap konsisten gitu? Karena kan nggak gampang juga creating content secara konsisten gitu, pasti ada naik turunnya, males dan seterusnya. Yang jelas objektif gue, I just want to become a better stand up comedian. I want to be better. Kayak gue nggak punya improv skill, gimana caranya punya improv skill? Gue bukan terlahir dari MC kayak Panji, Soleh, itu kan semua orang-orang radio kan. Dia punya tuh skill itu. Gue pengen punya skill itu. Tapi kalau lo podcast nggak ada improvnya? Artinya ada akhirnya. Ada. Jadi setelah topiknya dulu gue tulis tuh kata per kata, lama-lama gue kurangin, udah cuma jadi 5 poin. Oh, improv dalam arti tetap skripnya mulai berkurang. Iya. Dalam arti jadi lama-lama cuma 3 poin. Oke, 3 poin bisa nggak gue extend jadi setengah jam? Bertahan gue harus bisa.
Oke, I see. Itu satu. Jadi I wanna be better pertama, itu satu. Kedua, nama podcast awal minggu tuh sebetulnya itu tuh janji. Jadi gue harus didesak bahwa gue harus publish awal minggu. Namanya sudah membuat ada janji. Karena buat gue nembak banyak tuh akan jauh lebih penting daripada kualitasnya. Maksudnya nggak mungkin lah setiap apa yang lo omongin tuh avant-garde gitu, nggak mungkin. Ya betul, sesekali lo dapet wangsit, tapi sisanya lo harus nge-push sih. Nah, kita kan latihan basket kan zaman dulu, maksudnya pada saat tanding unconscious lo yang bergerak, betul. Tapi kan the drill itu kan harus lo lakuin over and over again, dan failure-nya harus dihabisin di situ sebelum deciding match gitu. Kalau di deciding match kan anjir tuh siapa yang mau, lo nggak akan punya confidence-nya. Ya gue cuma ngerti metode itu aja sih. Dan ya udah, I just wanna get better, dan ya gue suka hal yang lucu aja. Jadi improv tadi tuh gue just to be clear. Jadi improvnya adalah poinnya doang, tapi menyampaikannya freestyle, bukan improv dalam konteks kayak ada yang ngerespon, lu ngerespon balik, bukan improv. Oke. Tapi kan once gue udah punya confidence, misalnya kalau gue tahu ada confidence-nya tanpa orang, itu kan kali nggak udah satu step, gue bisa improv di depan orang kan, gitu. Jadi latihan sendiri aja dulu gitu. Interesting. Nah, oke, gue sekarang mau masuk soal MLI gitu ya. Nah, apa sih dibaliknya gitu, Majelis Lucu Indonesia ini, kenapa lo ikut untuk mendirikan MLI ini? Maksud gue, oke, lo ingin become a better stand up comedian gitu. Kenapa lo milih channel itu gitu, jalur itu gitu? Jadi gini ceritanya, MLI itu waktu itu ada anak-anak komunitas base-nya pergerakan Twitter yang suka ngasih stempel orang lucu apa nggak lucu. Jadi kayak kalau dia masyarakat nih, ada beberapa orang, 3-4 orang. Dia kalau ada yang nge-tweet di Twitter lucu tuh suka dikasih stempel sama dia, ultimate gitu. Terus kalau nggak lucu sampah gitu. Terus lagi rame tuh. Terus kita bikinlah acara off air dan gue ikutan. Dan pas di acara off air itu gue ikutan, oh rame ya. Ini berapa kali tuh acara off air, oh rame. Nah gue di titik dimana yang tadi 80 orang itu udah menjadi show 200 orang nih. Setelah 3 tahun ini, gue udah mulai bikin show. Gue bikin di Bulungan, Gedung Pertunjukan Bulungan. Gue bikin di Usmar Ismail. Gue tour ke Bandung, ke Jogja, Surabaya, dan itu 300-400an orang. Gue udah mulai kayak, gue nggak bisa nih handle ini sendirian. Ini gue butuh orang yang handle ini. Jadi gue bisa fokus on the kreatif, yang ini bisa di manage orang. Yang ini nih apa maksudnya, tour dan lain-lain gitu? Iya, maksudnya the organizing logistik staff nih bisa gue butuh dibantuin orang logistik nih, karena gue sendirian nih udah mentok nih. Dulu kan kayak 80 orang, ya udah gue arrange sendiri aja, bikin tiket sendiri, jualan sendiri, apa dan segala macam, nge-refund sendiri, perizinan sendiri, semua sendiri. Ini tiba-tiba skalanya udah jadi 200-400 orang gitu. Lama kayak anjing, gue mulai capek nih, nggak bisa nih. Nah, perkara itu kita datang, kita ketemu acara off air, ya udah bikinnya talent management. Soalnya perfect nih. Jadi logistik gue bisa di-take care, gue bisa fokus ini. Plus, ini bisa jadi kantor gue lagi karena ya again gitu, gue nggak butuh, gue ngelihat udah berumur berusaha relevan di anak muda tuh painful kan. Jadi gue mendingan scouting talent baru, udah lo gue push sampai depan. It doesn't have to be me. Akhirnya gue balik lagi ke nature gue di belakang layar. But if it comes to my own stuff, gue bisa lakuin the way I want it, karena that's perfect gitu. Yaudah, jadi kita jadi kerjaan, bintang-bintang baru bisa gue push. Ya lu masih muda, lu masih lapar, lu masih pengen relevan, go. Gue bikinin, gue sediain platformnya. Dan gue kayak yaudah kalau sekali saya gue mau show, oke, ayo dong bantuin gue. Gitu. Jadi tujuan dibaliknya juga untuk correct me if I'm wrong ya. Jadi untuk lo sendiri you can still be you. Yes. Kemudian lu juga bisa memajukan yang lainnya. Dan karena gue melihat tadinya ini adalah, jadi ada bentuk kepedulian juga sama dunia stand up comedy atau begitu kah? Ya, ada gitu ya. Gue nggak tahu mana yang lebih besar ya. Gue peduli sama yang baru-baru atau gue nggak mau memalukan di layar aja. Gue nggak tahu karena statistiknya siapa sih gitu. Yang tuh kenal 33 ke atas nggak ada. Apa itu Tora Sudiro waktu itu? Tapi itu suara Sudiro, men. Maksudnya kalau gue
Terus gue harus apa gitu, ngomongin apa? Gue nggak mau gue. Nggak mau gue. Tapi ya gue senang mengembangkan orang juga karena ya mungkin waktu di agensi ya karirnya udah tinggi, gue udah mulai manage orang, maksudnya gue udah di managerial position juga. So kayaknya ego gitu udah reduce. Tapi kalau waktu itu misalnya gue mulai stand up gue 23, 24, mungkin gue lain kali, demeanornya lain. Gue tuh nyoba waktu 28 men, 29. Oke men, sekarang bicara soal dunia stand up comedy secara umum di Indonesia gitu. Menurut lo sekarang seperti apa sih stand up comedy di Indonesia gitu? Kayak sosial media gitu. Gue sebetulnya pengen yang nge-follow gue Instagram dan Twitter di bawah 17 tahun lo semua out. Karena gue gak ada kepentingannya.